Halo semuanya, perkenalkan saya adalah Pandu Wicaksono, salah satu instruktur dari course dasar-dasar pemrograman desktop dengan C++. Pada modul kali ini kita akan membahas topik yang berjudul pewarisan dan polimorfisme atau inheritance dan polymorphism. Adapun outline course kali ini yang pertama ada pengertian dari inheritance, manfaat inheritance, pengertian polimorfisme, manfaat dari polimorfisme, dan contoh dari program. Kita sebagai pengembang perangkat lunak, salah satu tujuan utamanya adalah menciptakan kode yang efisien, mudah dimengerti, dan mudah dipelihara. Dalam dunia pemrograman berorientasi objek atau OOP, ada sejumlah konsep penting yang membantu kita mencapai tujuan ini. Salah satunya adalah inheritance atau pewarisan. Di C++, kita dimungkinkan untuk mewarisi atribut dan metode dari satu kelas ke kelas lainnya. Di sini ada yang disebut dengan derived class atau child class atau subclass yang akan mewarisi dari kelas lainnya. Selanjutnya ada base class, parent class, atau super class. Nah, kelas ini adalah kelas yang akan diwarisi oleh kelas turunannya. Nah, dapat dilihat di contoh ini. Di sini ada super class kita atau parent class, yaitu animal. Nah, di sini adalah kelas turunannya, yaitu dog. Nah, kelas turunannya ini dapat mengambil semua atribut dan metode yang ada di kelas utamanya ini. Selanjutnya, manfaat dari inheritance yaitu ada 3. Yang pertama, reusabilitas kode. Nah, kode yang ada di dalam base class dapat digunakan kembali di kelas turunannya sehingga dapat menghindari duplikasi dari kode kita. Selanjutnya yaitu pengembangan dari hierarki kelas. Pewarisan atau inheritance ini memungkinkan kita membentuk hierarki kelas yang mencerminkan hubungan objek di dunia nyata. Ini dapat membantu dalam memodelkan dan merancang sistem yang kompleks dengan lebih baik. Selanjutnya, pemisahan tanggung jawab, yaitu pewarisan memungkinkan kita membagi tanggung jawab antara base class dan kelas turunannya, sehingga membuat kode lebih terstruktur dan mudah dipelihara. Nah, ini ada contoh dari inheritance. Di sini kita punya kelas kendaraan sebagai superclass atau parent kelasnya. Nah, di sini ada kelas turunannya yaitu mobil dan motor. Nah, untuk melakukan inheritance, kita awali dengan keyword yaitu public, bisa juga dengan private atau protected, kemudian diikuti dengan kelas utamanya atau kelas parentnya. Di sini kita adalah kelas parentnya adalah kendaraan. Nah, di sini kita dapat mengambil atribut dari kelas parentnya ini. Nah, dapat dilihat di sini kelas mobil ini, kelas turunannya kan tidak ada metode untuk start. Nah, di sini kita dapat melakukan pemanggilan metode start di kelas turunannya. Begitu juga di kelas turunan di motor. Selanjutnya kita masuk ke pengertian dari polymorphism. Polimorfisme atau polimorfism itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti banyak bentuk. Pada dasarnya, polimorfisme merupakan konsep dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP yang dapat diterjemahkan sebagai many forms atau banyak bentuk. Nah, ini terjadi ketika kita memiliki banyak kelas yang memiliki hubungan hierarkis melalui pewarisan, dan kita dapat menggunakan objek yang sama pada objek-objek dari kelas-kelas ini, namun menghasilkan perilaku yang berbeda.
dalam konsep ini, metode yang sama dapat memiliki implementasi yang berbeda dalam berbagai kelas yang terkait dengan pewarisan. Nah, ini dapat memungkinkan kita untuk melakukan tindakan spesifik dengan beberapa cara yang berbeda, tergantung pada objek yang akan kita panggil. Nah, ini adalah manfaat dari polimorfisme, yaitu ada fleksibilitas kode dan penggunaan antarmuka. Di sini penggunaan antarmuka adalah memungkinkan kita memungkinkan berbagai kelas untuk mengimplementasikan metode-metode yang sama. Ini memungkinkan berbagai objek digunakan secara konsisten. Nah, di sini ada contoh dari polimorfisme. Yang pertama ya kita lihat lagi di sini ada superkelasnya atau parent class yaitu kelas kendaraan, dan kita juga punya dua kelas turunan yaitu mobil dan motor. Nah, di sini kita kan dasar dari polimorfisme itu banyak bentuk ya. Nah, di sini pada metode star kita dapat mengubahnya menjadi bentuk lain. Di sini kan di kelas parentnya itu mesin dinyalakan. Nah, ketika kita gunakan di kelas turunannya, nah kita dapat mengubah output dari star ini ke bentuk lain. Jadinya kita bisa spesifik menuliskan misalkan mobil dengan merek tertentu dinyalakan. Kemudian di kelas motor kita juga dapat merubah bentuknya menjadi lebih spesifik, misalkan motor dengan merek tertentu dinyalakan. Nah, seperti ini implementasi dari polimorfisme atau banyak bentuk ya, tadi dari bentuk awalnya itu yang di contoh kelas kendaraan ini cuma mesin dinyalakan, kemudian di kelas turunannya kita dapat mengubah bentuknya ke bentuk lain. Nah, kita di sini akan coba menerapkan konsep dari inheritance sama polimorfisme ini. Oke, di sini kita coba buka kembali Visual Studio kita create a new project. Kita pilih console app. Di sini kita next. Kemudian di sini misalkan kita tulis modul 6 inheritance dan polimorfisme. Kita create. Oke, di sini sudah tampil editor kita. Kita coba boleh hapus komenan yang ada. Terus kita coba tambahkan using namespace std agar kita tidak perlu menuliskan std seperti ini. Nah, kita coba dulu apakah berjalan. Oke, di sini sudah tampil outputnya. Sekarang kita bisa buat kita coba dulu include IOStream, sudah include string ya. Kita butuh masukkan di sini sekarang berupa string. Oke. Selanjutnya di sini misalkan kita punya kelas ayah misalnya sebagai kelas parentnya. Terus kita coba ada atribut yaitu public, misalkan string adalah atributnya yaitu prop,
isinya adalah misalkan 1 juta misalnya. Si ayah punya atribut 1 juta. Selanjutnya kita bisa bikin juga sebuah fungsi atau metode sini, yaitu void ambil prop ya. Terus di sini kita tampilkan misalkan properti dari kelas ayah yaitu prop and line misalnya. Nah, selanjutnya di sini kita coba bikin lagi ya, ini kelas super kelas misalnya, super kelas atau base kelas atau juga parent kelasnya. Oke. Selanjutnya di sini kita punya kelas turunannya, yaitu kelas misalkan anak. Kelas anak ini dia akan mewarisi atribut yang ada di kelas ayah. Oke. Misalkan di sini public oke, dia punya prop dia punya fungsi atau metode yaitu ambil prop dari ayah yaitu si out to akan inline. Nah, kita coba dulu seperti ini. Oke, misalkan di sini kita bikin dulu objek dari ayah, kemudian kita bikin objek dari anak misalkan. Coba kita print dulu ya, ayah dot ambil properti dia sendiri atau atribut dia sendiri. Terus terus ini salah ya, harusnya kita manggil objek ayah dengan huruf kecil, bukan manggil kelasnya lagi. Terus kita coba anak dot ambil prop ayah. Nah, di sini kita coba jalankan dulu. Nah, di sini dapat dilihat si ayah ya, dia dapat mengakses variabel dia sendiri atau atribut dia sendiri yaitu prop. Ini kan sifatnya public ya, jadi dia dapat diakses dari mana saja. Kemudian si anak di sini kan dia tidak punya atribut prop ya. Nah, ini dapat diambil dari kelas ayah yang ini. Karena dia itu bersifat public, jadi dia dapat dipanggil di kelas turunannya. Oke. Selanjutnya mungkin kita bisa nambahkan lagi, misalkan di sini ada kelas cucu misalnya. Cucu yang dia
yang akan mewarisi dari kelas anak. Oke, jadi ini bertingkat ya hierarkinya. Sini public. Kita coba langsung aja void ambil prop anak. Oke. Di sini coba kita tampilkan juga. Oke, kita coba run lagi. Oke, kita belum membuat objeknya ya. Cucu. Oke, terus sini coba cucu dot build. Kita coba run. Oh, maaf, di sini ada typo. Oke, kita coba lagi. Oke, di sini kita dapat mengambil ya atribut dari kelas ayah yang itu 2 tingkat dari si cucu ini. Jadi sebenarnya inheritance itu ketika kita menginherit dari kelas ayah, nah properti ini sama ini sebenarnya sudah ada di kelas turunannya. Kalau bisa kita tuliskan secara eksplisit, itu sebenarnya dia ada seperti ini. Oke. Nah, ini dengan inheritance ini kita tidak perlu lagi menuliskan seperti ini karena kita dapat menghemat waktu ya, jadi codingan kita jadi lebih efisien. Nah, selanjutnya bagaimana jika modifiernya kita ubah? Yang di pertemuan sebelumnya kan ada 3 modifier. Kalau di sini misalkan kita tulis private, nah di sini akan muncul error. Oke, di sini dapat dikasih tahu bahwa data member dari ayah yaitu prop itu tidak bisa diakses karena dia bersifat private. Private ini cuma bisa diakses di dalam kelas dia sendiri, yaitu di kelas di sini misalkan. Oke. Nah, ini kita akses dia bisa ya karena berada di dalam kelas dia sendiri. Nah, ketika kita ubah dia menjadi protected, oke, nah di sini dia dapat diakses di kelas turunannya seperti ini. Oke, tidak ada error jadinya. Ketika kita coba run, oke, semuanya bisa diakses lagi ya. Nah, itu dari modifiernya. Kita balikin lagi misalkan ke public. Nah, selanjutnya ketika kita coba ubah inheritance-nya yang ini, modifiernya menjadi private. Oke. Nah, kita lihat di kelas turunannya itu, nah, si prop ini tidak bisa lagi diakses karena kalau bisa kita gambarkan, ini tuh jadinya seperti ini. Kan yang awalnya dari kelas ayah ini public. Nah, ketika kita bikin private di sini, nah ini otomatis akan diubah menjadi private semua. Oke. Makanya di sini ketika kita mau jalankan di sini diperingatkan kalau si prop yang dari anak ini tidak bisa diakses karena dia bersifat private. Oke, kita coba hapus lagi. Nah, ketika kita coba ganti lagi di sini jadi protected.
Nah, ini error ini akan hilang lagi. Oke, karena sifat dari protected itu dapat diakses di kelas dia sendiri ataupun kelas turunannya. Dan kalau kelas private kalau modifier private itu cuma di kelas dia sendiri aja yang bisa diakses. Kalau public dia bisa diakses di mana aja. Oke, ini coba kita bikin lagi public. Oh ya, satu lagi mungkin contohnya seperti ini, misalkan di sini protected. Nah, protected ini kan dia bisa diakses di kelas sendiri dan kelas turunannya, tetapi dia tidak akan bisa diakses di kelas main, kelas utama, yaitu yang ini. Oke, ketika kita tulis prop di sini. Nah, di sini diperingatkan ya, karena dia itu tidak bisa diakses. Oke. Berbeda jika kita tuliskan di sini public, dia bisa diakses dari semua tempat. Oke, nah di sini errornya jadi hilang. Oke, mungkin cukup sekian untuk topik kali ini. Mungkin kalian bisa coba terapkan dengan contoh-contoh lainnya. Sekian dan terima kasih.